Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Didi. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang ini ya, evaluasi validitas argumen, evaluasi logis, komutatif, asosiatif, dan bentuk ekuivalensi logis antar operator lainnya. Jadi kita akan bahas beberapa materi tersebut ya. Nah, langsung aja sih biar nggak berlama-lama. Yang pertama kita akan bahas tentang evaluasi validitas dari argumen. Nah, evaluasi itu tujuannya gimana sih kita mengetahui apakah sebuah argumen kita itu valid atau tidak ya. Nah, seperti sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya atau pada video sebelumnya, argumen itu tersusun atas premis dan kesimpulan. Jika premis benar, maka kesimpulan pasti harus benar. Itu salah satu hal yang menunjukkan bahwa argumen kita valid. Oke, untuk mengetahui gimana caranya validitas argumen, kita coba lihat dari contoh berikut. Nah, di sini ada contoh, jika Tono pergi kuliah, maka Tini juga pergi kuliah. Jika Siska tidur, maka Tini pergi kuliah. Dengan demikian, jika Tono pergi kuliah atau Siska tidur, maka Tini pergi kuliah. Nah, dari argumen tersebut, hal pertama atau langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah argumen tersebut ke dalam variabel proposisional. Jadi di sini kita lihat ada Tono pergi kuliah dan Tini pergi sekolah, dan terakhir adalah Siska tidur. Di sini Tono pergi kuliah sebagai A, Tini pergi kuliah sebagai B, Siska tidur sebagai C. Akhirnya kita bisa lihat premisnya jadi seperti ini. Nah, kalian lihat di sini ada 3 premis ya. Ada 2 premis dan 1 pernyataan. Oke, di sini kalian lihat di sini ya. Nah, di sini premis 1 adalah yang ini. Jika Tono pergi kuliah, maka Tini pergi kuliah, premis 1. Premis 2 adalah jika Siska tidur, maka Tini pergi kuliah. Kalau ada kata-kata dengan demikian, itu berarti dia menandakan bahwa dia adalah kesimpulan. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, selanjutnya, hal apa sih yang harus kita lakukan? Kita merangkai premis itu, kita rangkai premis itu menjadi sebuah satu logika ya, menghubungkannya. Jadi menghubungkan premis dan kesimpulan menjadi satu. Gimana sih cara menghubungkannya? Antar premis itu dihubungkan dengan penghubung conjunction. Sedangkan premis dan kesimpulan itu dihubungkan dengan tanda implikasi. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh menggabungkan premis dan kesimpulan menjadi satu kesatuan. Nah, setelah digabung, itu langkah ketiga. Langkah selanjutnya adalah buatlah tabel kebenaran dari ekspresi argumen tersebut. Nah, untuk kombinasi berapa banyak sih kombinasi dari ini? Nah, kita lihat kombinasi dari premis dan kesimpulan ini, dari logika ini. Yang kita perlu ketahui adalah kita lihat dulu berapa banyak variabel yang ada dalam sini. Nah, ada 1, 2, dan 3, A, B, dan C. Nah, untuk berapa banyaknya kita tinggal buat rumusnya adalah 2 pangkat N, di mana N itu adalah banyak variabelnya, variabel yang berbeda ya. Contoh di sini ada 3 variabel, berarti ya 2 pangkat 3, maka akan ada sebanyak 8 kombinasi. 4 kali 2 berarti ada 8 kombinasi. Kita lihat di sini tabel kebenaran ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Berarti ada sebanyak 8 kombinasi tabel kebenaran. Nah, di sini kalian lihat ya, true, pasti ada false semua ya. Nah, berarti tinggal bawahnya aja kalian lihat kombinasinya. True, false, true. Nah, kalau kalian lihat kombinasi di sini nih sangat gampang lihat ya kombinasinya. Kalau untuk 3 ya. True semua. Untuk yang A, selanjutnya yang B adalah true, false, true, false. Nah, kalau kita lihat secara ini, bentar. Nah, kalau kita lihat secara visualisasi akan terlihat ya menjadi seperti ini. Bentar. Nah.
Kelihatan kan di sini dia akan membentuk sebuah segitiga, cuma segitiganya masih belum rapi ya. Gampang sih sebenarnya. Nah, itu adalah contoh kombinasinya. Nah, selanjutnya setelah kita lakukan kombinasi, kita apa sih yang harus kita lakukan? Kita akan melakukan yang namanya pembuktian argumen. Nah, jadi dibuat aja sama perbagian ya. Nah, di sini berarti yang pertama dilakukan apa sih? Kalau lihat dari sini, berarti yang kita lakukan adalah yang kiri dulu. Kita lihat dulu A maka B, terus C maka B. Selanjutnya nanti kalau misalkan keduanya digabungin, gimana caranya hasilnya? Habis itu kita lihat dari ini, oh ternyata ini, ternyata ini. Maka nanti kita akan lanjutkan yang ini, nah dengan ini. Nah, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, ini hasilnya dari pembuktian tabel kebenaran. Oke, selanjutnya kita akan menarik kesimpulan. Jika hasil dari tabel kebenaran itu menunjukkan dia tautologi, maka argumen tersebut disebut valid. Atau dalam penulisan tautologi kita juga bisa simbolkan dengan simbol 1. Jika hasil tautologinya 1 semua, maka maka argumen tersebut bisa dikatakan dia valid. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk membuktikan bahwa argumen itu valid atau tidak, kita buat tabel kebenarannya. Jika hasilnya menunjukkan semua benar atau true atau 1 semua, maka bisa dikatakan bahwa argumen tersebut valid. Nah, itu adalah contoh pembuktian validitas sebuah argumen. Jadi intinya dibuat tabel kebenarannya seperti itu. Nah, selanjutnya ekuivalensi logis. Jadi ekuivalensi logis adalah pada tautologi dan juga kontradiksi dapat dipastikan bahwa dua buah ekspresi logika adalah tautologi dan kontradiksi. Nah, gimana sih maksudnya? Nah, jadi intinya adalah ada satu logika dengan logika lain, itu dia bisa dikatakan ekuivalen jika memenuhi beberapa aturan. Nah, di sini kita lihat ya, pada kasus kontingen dua buah ekspresi logika dinyatakan ekuivalen secara logis jika urutan nilai true dan false-nya sama persis di antara kedua. Jadi di tautologi kita bisa mengatakan bahwa satu ekspresi dengan pesanan itu ekuivalen jika nilainya true semua antara satu ini dan ini juga true semua, atau kebalikannya false semua atau false semua. Selain itu, kalau misalkan dia dikatakan ekuivalen apabila tabelnya menunjukkan dia kontingen, diperhatikan urutannya. Jika urutannya sama persis, maka dia ekuivalen. Nah, ekuivalensi logis itu tandakan dengan sama dengan ini, ada 3 garis ya. Nah, itu tanda ekuivalen. Nah, contoh dari pembuktian ekuivalensi antara satu logika dengan logika lain gimana sih caranya? Nah, ini kita bisa lihat di sini. Jika terdapat kalimat proses sebagai berikut, buktikan bahwa kedua kalimat ini ekuivalen secara logis. Baru kita selanjutnya gimana sih menunjukkannya? Yang pertama kita buat dulu dia dalam bentuk ekspresi logika seperti ini. Oke, selanjutnya kita buat tabel kebenarannya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kalian lihat di sini dia masuk ke dalam kontingen karena dia memiliki nilai true dan false. Selanjutnya kita perhatikan adalah ininya, urutannya. Apakah sama urutannya? Oh, ternyata ini sama ini sama ini urutannya adalah sama. Maka bisa dikatakan bahwa dia ekuivalen itu. Nah, itu tadi terkait ekuivalensi logis. Jadi yang ada 3 cara untuk menentukan bahwa dia ekuivalen. Yang pertama adalah dilihat dari dia kontingen, dia ada 2 ya, dia tautologi atau kontradiksi, atau nilai semuanya adalah benar semua atau salah semua. Yang kedua adalah dia kontingen, urutan dari nilai hasil tabel kebenarannya urutannya sama aja seperti itu. Nah, ada lagi beberapa sifat-sifat di dalam operator logika, di dalam logika itu yang perlu kalian ketahui, yaitu yang pertama ini adalah komutatif. Komutatif adalah sifat di mana walaupun kedua variabel berubah posisinya, ini sama ini berubah dan ekspresi logikanya sama, itu dia bisa dikatakan komutatif. Contohnya seperti ini, A dan B itu sama dengan B dan A, dia disebut dengan komutatif atau ekuivalen ya.
Jadi A atau B itu ekuivalen dengan B atau A. A jika B itu ekuivalen dengan B jika A. Seperti itu. Hanya ada 3 ini aja yang sifatnya komutatif ya. Walaupun dia dibolak-balik urutannya dan ekspresi logikanya tetap ini dan operator logika ini, maka dia disebut komutatif seperti itu. Ada juga yang disebut dengan asosiatif. Nah, di sini berdasarkan pendapatan kurung ya. Biasanya dia tersusun dari lebih dari 3 variabel dan juga ada 2 operator logika. Biasanya seperti itu. Nah, di sini ada aturan-aturannya, bisa kalian lihat di sini. A dan B ini ekuivalen dengan ini. Ada juga ini ekuivalen dengan ini. Nah, lihat aja dalam kurungnya. Walaupun tanda kurungnya berbeda, dia itu ekuivalen atau sifatnya adalah asosiatif. Nah, jadi seperti itu. Itu terkait tentang hukum asosiatif. Ada 2, komutatif dan asosiatif. Selanjutnya yang terakhir nih, gimana kita menunjukkan bahwa ekuivalensi logis antar operator ya. Ini kurang lebih sama untuk pembuktian yang tadi nih ya. Yang ekuivalensi logis ini sama aja sih, cuma di sini antar operator. Jadi kalau ini kan antar ekspresi ya, antar ekspresi logika. Kalau ini adalah antar operator. Jadi kita pengen tahu apakah antar operator ini ekuivalen atau enggak. Di sini jika implikasi sama negasi sama disjunction atau OR itu apakah ekuivalen atau enggak, kita buktikan bahwa dia ekuivalen atau enggak itu berdasarkan tabel kebenaran. Kalau dilihat dari sini, dia menunjukkan bahwa urutannya sama dan hasilnya juga sama. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa ekspresi ini adalah ekuivalen. Jadi kalau misalkan ada contoh kayak gini, apakah A maka B dan negasi A atau B itu ekuivalen, kalau kalian lihat ini berarti dia pasti ekuivalen karena dia dibuktikan dari tabel kebenaran seperti itu. Nah, ini hubungan antar implikasi dan disjungsi. Ada juga hubungan antar biimplikasi dan konjungsian seperti ini. Jadi pembuktiannya itu ekuivalensi logis antar operator itu kalian harus membuktikan melalui tabel kebenaran. Kalau kayak gini dia namanya adalah ekuivalen. Sebenarnya ada sih beberapa hukum-hukum yang bisa kalian tahu. Nanti kalian bisa lihat aja di internet, ada banyak kok hukum-hukum antar operator ya, logis operator tuh ada hukum-hukumnya itu. Nah, itu aja sih untuk video kali ini. Jadi itu berkaitan tentang beberapa ekuivalensi yang ada di operator, terus sifat-sifat yang ada di operator itu kayak gimana, atau di ekspresi logika itu seperti apa. Itu aja sih untuk video kali ini. Jadi jangan lupa untuk komen, subscribe, dan like-nya ya. Kurang dan lebihnya aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.